Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu neraca setelah penyesuaian atau biasa disingkat NSP. Oke, kemarin kalian sudah membuat jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah kalian menyusun NSP. Oke, di sini saya memberikan beberapa catatan. Yang pertama, jika ada akun yang nominalnya di neraca saldo aja, tapi tidak ada jurnal penyesuaiannya, maka kalian hanya memindahkan. Contohnya di sini ada kas. Kas tadinya ada di neraca saldo sebesar 18.530, maka kalian hanya langsung memindahkan ke NSP dengan nominal yang sama di tempat yang sama. Jadi hanya nyalin. Oke, yang kedua, gimana kalau misalkan cuman ada nilainya di jurnal penyesuaian aja, neraca saldonya nggak ada. Itu sama modelnya, kalian hanya memindahkan. Misal di sini ada beban perlengkapan sebesar 1.600, itu kalian langsung pindahkan 1.600 ke NSP. Sama-sama di debit. Oke, Pak, gimana kalau misalkan dia ada dua angka, Pak? Dua angka, tapi sama, misalkan sama-sama debit. Oke, kalau sama-sama debit, itu contohnya ada di piutang. Misal, piutang punya nilai di neraca saldonya sebesar 2.300, dan ada nilai juga di jurnal penyesuaian sebesar 1.200. Itu hanya kalian tambahkan aja. Taruhnya di mana? Taruhnya di debit, karena sama-sama debit dia. Tapi kalau kondisinya sama-sama kredit juga sama, ada contohnya di pendapatan. Kayak di pendapatan, misal punya di neraca saldonya ada 4.500. Jurnal penyesuaiannya juga ada 1.800. Ini sama-sama kredit. Maka kalian tinggal jumlahkan, jumlahnya di kredit sebesar 6.300. Pak, kalau misalnya dia ada nominal, angkanya ada dua nih Pak, ada neraca saldo sama jurnal penyesuaian, tapi tempatnya berbeda. Misal yang neraca saldonya debit, jurnal penyesuaiannya kredit, atau sebaliknya, neraca saldonya kredit, jurnal penyesuaiannya debit. Nah, maka itu kalian kurangin. Contohnya ada di mana? Contohnya di sewa dibayar di muka di sini. Kalian bisa lihat di situ sewa dibayar di muka punya nilai neraca saldo sebesar 24.000 di debit. Sedangkan di jurnal penyesuaiannya ada di kredit sebesar 1.000. Maka kalian kurangin. Cari selisihnya sebesar 23.000. Taruhnya di mana? Taruhnya di tempat yang lebih besar. Oke, tempat lebih besar. Jelas ya. Misalkan tadi di sini neraca saldonya ada 24.000, terus di jurnal penyesuaian ada di kredit sebesar 1.000. Besarannya mana? Yang debit sebesar 24.000. Maka kalian taruhnya di debit. Ditaruh di debit, selisihnya adalah 24.000 dikurang 1.000 sama dengan 23.000. Itu untuk neraca saldo. Neraca setelah penyesuaian. Kalau udah, jangan lupa kalian jumlahkan debitnya berapa, kreditnya berapa. Oke, harus balance juga nih sampai dengan neraca setelah penyesuaian atau NSP. Kalau udah selesai dari sini, kita akan lanjutkan ke laporan laba rugi dan LPK. Nah, di sini kalian hanya memasukkan akun-akun yang ada di NSP. Jadi asumsinya adalah kalau kalian sudah masuk ke laba rugi dan LPK, anggap neraca saldo dan jurnal penyesuaian udah nggak terlalu dipakai. Oke, kita berpedoman di NSP. Di sini yang akan kita masukkan ke laba rugi adalah akun pendapatan dan beban. Ingat ya, akun pendapatan dan beban di sini kalian masukkan ke laba rugi. Laba rugi. Oke, jadi akun pendapatan dan beban dimasukkan ke laba rugi. Sedangkan akun aktiva, kewajiban, sampai dengan modal kalian masukkan ke LPK. Ingat ya, akun laba rugi diisi oleh akun pendapatan dan beban, sedangkan LPK itu aktiva, kewajiban, modal. Dan yang harus kalian pahamin adalah semua akun itu pasti masuk ke laba rugi atau LPK. Jadi nggak ada akun yang nggak masuk ke laba rugi atau LPK. Dan akun itu nggak mungkin ditulis di dua tempat, misalkan sama-sama di laba rugi dan LPK. Tapi kalian harus memilih akun ini kira-kira masuknya ke laba rugi atau LPK. Jelas ya. Jadi setiap akun pasti masuk ke laba rugi atau LPK. Jelas? Oke. Kalau udah, kalian jumlahin. Misalkan laba rugi berapa jumlahnya? Debitnya sebesar 6.900. Kreditnya sebesar 7.800. Ada selisihnya berapa? 900. Taruhnya di mana? Taruhnya yang tempat yang lebih kecil di sini. Ada sebesar 900. Ingat ya, kalau laba rugi dan LPK pasti nggak balance. Dijumlah. Selanjutnya, cari selisihnya, taruh di tempat yang lebih kecil. Jelas? Oke.
Selanjutnya diapain? Selanjutnya dijumlah aja. 6.900 ditambah 900 jumlahnya 7.800. 7.800 tinggal kalian salin. Lanjut kita masuk ke LPK. LPK juga sama, kalian tinggal memindahkan dari akun NSP ini, kalian pindahkan ke LPK. Oke. Dari LPK sudah dipindahkan, Pak. Selanjutnya apain? Dijumlah. Sama kayak model tadi laba rugi, dijumlah berapa debitnya, berapa kreditnya. Cari selisihnya. Oke. Cari selisihnya. Di sini debit dikurang kredit, selisih 900, taruh di kredit. Taruh yang tepat yang lebih kecil. Sama kalian jumlahkan. Oke. Dan yang harus kalian garis bawahi adalah selisih antara debit dan kredit itu pasti sama. Di sini sama-sama 900. Jadi kalian harus ingat selisihnya sama. Dan satunya ada di debit, satunya ada di kredit. Debit, di sini kredit. 900-nya, di sini kredit 900-nya. Oke. Itu namanya balance. Oke, kalau udah kayak gini, udah selesai. Kalian sudah selesai mengerjakan siklus itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di grup. Jangan lupa kalian lihat lagi video sebelumnya supaya kalian lebih paham. Insya Allah minggu depan saya akan berikan tugas untuk kalian. Jangan lupa dilihat Edmodonya. Kita akan bahas beberapa materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.